Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai tema, yaitu tema lingkungan bersih dan sehat dan subtema lingkungan rumahku pembelajaran kelima. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, kita akan membahas mengenai tujuan dari pembelajaran. Tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, kalian akan mengetahui ungkapan kepada orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Ungkapan itu ada banyak ya, contohnya itu ada ungkapan penyampaian terima kasih, penyampaian permintaan maaf, tolong, pemberian pujian, ungkapan ajakan kepada orang lain, pemberitahuan, perintah, dan petunjuk. Nah, yang kedua itu kalian akan mengetahui bagaimana cara pengoperasian penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah. Nah, untuk mengefisienkan waktu, kita akan langsung ke materinya ya. Materi pertama kita akan membahas mengenai contoh ungkapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang tadi udah Ibu sebutkan, ungkapan itu ada banyak sekali macamnya. Nah, sekarang kita akan pelajari contohnya masing-masing ya. Yang pertama, itu ada contoh dari ungkapan terima kasih. Contohnya itu, Tika, terima kasih sudah membantu mengangkat meja. Itu adalah ungkapan terima kasih kepada orang lain. Selanjutnya itu ada ungkapan permintaan maaf. Contohnya itu, maaf saya terlambat datang karena di jalan macet. Nah, itu adalah contoh ungkapan dari permintaan maaf. Selanjutnya itu ada contoh kalimat ungkapan permintaan tolong kepada orang lain. Ani, tolong ambilkan sendok yang ada di meja itu. Misalkan juga bisa, Ibu, bisa tolong ambilkan minum, seperti itu. Selanjutnya itu ada ungkapan pemberian pujian. Contohnya itu, gambar pemandanganmu bagus sekali, Rika. Itu contoh pemberian pujian kepada orang lain. Ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalian pasti juga banyak memberikan ungkapan kepada orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya itu ada masih contoh ungkapan lagi ya. Nah, contoh ungkapan ajakan kepada orang lain. Contohnya itu adalah, ayo kita makan siang bersama. Nah, itu adalah contoh ungkapan ajakan. Selanjutnya itu ada contoh ungkapan pemberitahuan kepada orang lain. Kita memberitahu kepada orang lain. Contohnya itu adalah, jagalah kebersihan lingkungan sekolah. Nah, itu adalah contoh ungkapan dari pemberitahuan. Selanjutnya itu ada ungkapan perintah. Contohnya itu ada, selesaikan tugasmu tepat waktu. Itu adalah contoh ungkapan perintah. Selanjutnya adalah ungkapan petunjuk. Nah, petunjuk ini kan ada banyak, misalnya petunjuk mengerjakan tugas, petunjuk mengepel lantai, petunjuk menyapu. Gitu banyak macam-macam petunjuk yang kalian temukan di dalam kehidupan sehari-hari, itu pasti ada. Nah, di sini contohnya adalah ada petunjuk mengepel lantai. Yang pertama, tuang cairan pembersih secukupnya ke dalam ember. Nah, petunjuk yang kedua, lalu tambahkan air sampai setengah dari ember. Petunjuk yang ketiga, aduk larutan tersebut menggunakan pengepel. Yang keempat, setelahnya larutan pembersih siap untuk digunakan. Nah, itu adalah ungkapan petunjuk. Jadi, di dalam kehidupan sehari-hari itu kita pasti banyak mengatakan ungkapan kepada orang lain. Jadinya itu contohnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, untuk materi yang selanjutnya itu materinya masih contoh kalimat ungkapan ya. Nah, di sini tuh ada dialog kalimat ungkapan. Nah, di sini Ibu akan membacakan dialognya ya. Minggu lalu, Siti dan orang tuanya menanam bibit cabai.
Mereka menanam di halaman rumah. Hari ini bibit tersebut sudah tumbuh. Mereka senang sekali melihat bibit cabai yang tumbuh. Meskipun ada bibit cabai yang tidak tumbuh. Simaklah percakapan mereka. Siti, ayah, ibu, lihatlah. Bibit cabai kita sudah tumbuh. Ibu, oh iya, tapi tidak semuanya tumbuh ya. Ayah, berarti ada bibit yang kurang baik. Siti, sayang ya. Ayah, tidak apa-apa. Sekarang bibit yang hidup harus kita rawat dengan baik. Siti, bagaimana cara merawatnya, ayah? Ayah, sirami secara teratur pagi dan sore hari. Siti, baik ayah. Lalu apa lagi? Ibu, jangan lupa diberi pupuk secukupnya, nak. Siti, baik bu, aku akan berusaha mengingatnya. Nah, itu adalah dialog kalimat ungkapan. Nah, sekarang kita akan bahas bersama-sama ya. Ini, perhatikan percakapan di atas. Tunjukkan kalimat ungkapan petunjuknya. Nah, di sini kita harus mencari bersama-sama bagian mana yang merupakan kalimat ungkapan petunjuk. Nah, kira-kira yang mana kalimat ungkapan petunjuknya? Nah, kita akan bahas bersama-sama ya. Kalimat ungkapan petunjuknya itu ada di saat ayah mengatakan sirami secara teratur pagi dan sore. Itu merupakan kalimat ungkapan petunjuk. Dan kalimat dari ibu yang mengatakan jangan lupa diberi pupuk secukupnya. Nah, itu merupakan kalimat ungkapan petunjuk. Selanjutnya dengan mata pelajaran matematika. Nah, materi untuk matematika itu ada penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah. Nah, yang sekarang kita akan bahas ini adalah contoh penjumlahan dan pengurangan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama itu ada kalimatnya ada 5 wortel ditambah 1 wortel sama dengan 6 wortel. Nah, yang di atas ini kan itu kalimatnya. Nah, yang di bawah itu adalah dalam bentuk angka. Jadinya 5 ditambah 1 sama dengan 6. Contoh yang kedua, 6 mangga dikurangi 2 mangga sama dengan 4 mangga. Nah, dalam angkanya itu ada 6 dikurang 2 sama dengan 4. Kita lanjut ke contoh yang ketiga, itu Siti mempunyai 8 telur. 3 telur pecah. Berapa telur Siti sekarang? Nah, kan Siti mempunyai 8 telur nih. Telur Siti 3 pecah, berarti yang 3 itu tidak bisa untuk dimasak. Artinya yang 3 itu kita kurangi. Jadinya 8 dikurang 3 sama dengan 5. Telur Siti sekarang adalah 5 telur. Selanjutnya, Mary membeli 7 buku. Dibelikan lagi oleh ibu 3 buku. Berapa jumlah buku Mary sekarang? Nah, jumlah buku Mary yang pertama itu ada 7. Tapi ibu menambahkan lagi membeli 3 buku. Jadinya 7 ditambah 3 sama dengan 10. Buku Mary sekarang adalah 10 buku. Jadi total buku Mary adalah 10. Nah, selanjutnya itu adalah penjumlahan dan pengurangan menggunakan media lidi. Nah, di sini ada contoh soalnya. 4 ditambah 5 sama dengan 9. Nah, pembahasannya ada di bawah ya. Yang pertama, kita mengambil 4 batang lidi. Kita bisa hitung di sana ada 1, 2, 3, 4. Langkah selanjutnya, ambil 5 batang lidi. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya, kita gabungkan semua lidi yang telah diambil menjadi 1.
Nah, setelah digabung itu hasilnya menjadi, kita hitung bersama ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi jumlah keseluruhannya adalah 9. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang selanjutnya. Itu ada 8 dikurang 3 sama dengan 5. Kita akan bahas bersama. Yang pertama, kita ambil 8 batang lidi. Kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya, ambil 3 lidi dari 8 lidi tadi. Kita ambil 3 lidinya. 1, 2, 3. Hitung lidi yang tersisa dari pengambilan 3 lidi tadi. 8 diambil 3 lidi. Sekarang kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jumlah keseluruhannya adalah 5. Nah, selanjutnya. Nah, di sini kalian lihat ada gambar tumbuhan. Ada yang dicoret dan ada yang tidak dicoret. Nah, sekarang kita bahas bersama ya. Sekarang Ibu akan membacakan teksnya ya. Siti merasa senang ikut merawat tanaman. Sambil merawat tanaman cabai, Siti belajar menghitung. Pada awalnya, Siti menabur 28 bibit cabai. Tetapi 12 bibit cabai tidak tumbuh. Berapakah bibit cabai yang tumbuh? Nah, beginilah cara Siti menghitungnya. Di sini kita lihat ada 28 bibit cabai. Nah, yang dicoret warna merah ini adalah bibit cabai yang tidak tumbuh. Sekarang kita hitung bersama. Di bawahnya ada 28 dikurang 12. Cara Siti menghitungnya adalah 28 sama dengan 2 itu adalah angka puluhan. Jadinya kita menulis 20-an ditambah angka 8 adalah angka satuan. Jadinya kita menulis 28 sama dengan 20-an ditambah 8 satuan. Angka 12 sama dengan satunya itu adalah puluhan. Duanya adalah satuan. Jadi 1 puluhan ditambah 2 satuan. Nah, sekarang kita akan kurangi bersama. Ada 8 satuan dikurang 2 satuan, itu hasilnya menjadi 6 satuan. Dan kita kurangi 2 puluhan dikurang 1 puluhan menjadi 1 puluhan. Jadinya 1 puluhan ditambah 6 satuan menjadi 16. Nah, ini untuk cara cepatnya ada di sebelahnya, itu ada 28 langsung dikurang dengan 12, itu sama hasilnya dengan yang di sebelah, itu hasilnya 16. Jadinya begitu cara Siti menghitung bibit cabai yang tumbuh. Nah, selanjutnya kalian akan menyelesaikan soal di bawah ini yang sudah tertera. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 soal. Itu soalnya kurang lebih sama yang kita sudah bahas sebelumnya. Jadi, Ibu harapkan kalian bisa menjawabnya. Nah, setelah ini kalian akan mengumpulkan. Jika sudah mengerjakan soal-soal ini ya, jadinya itu akan menjadi tugas kalian. Jangan lupa mengumpulkan ya. Nah, tidak terasa sepertinya semua materi sudah kita bahas hari ini dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika. Untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga kalian semangat terus belajarnya. Jangan lupa jaga kesehatan. Jangan lupa untuk mengumpulkan tugas yang sudah diberikan tadi juga ya. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.